Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Isri Nur Maulida dari kelompok 1, kelas produksi ternak unggas C. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang praktikum acara ketiga, yaitu mengenai anatomi ternak unggas. Nah, lalu sebenarnya apa sih tujuan dari diadakannya praktikum anatomi ternak unggas ini? Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui organ eksterior maupun organ pelindung pada ternak unggas. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui organ ekskresi, organ pencernaan, organ respirasi, dan organ reproduksi pada ternak unggas. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui organ-organ yang sering terjadi maupun sering terserang penyakit pada unggas. Lalu bagaimana sih materi dan bahan-bahan maupun alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini? Nah, lalu untuk bagian eksterior dari ayam ini adalah yang pertama itu di bagian kepala dan lehernya. Nah, di bagian kepala itu ada paruh, jengger, cuping, dan pial. Sedangkan pada bagian depan ayam itu ada bagian dada dan sayap. Untuk bagian belakang itu ada punggung, perut, paha, ekor, betis, dan cakar. Nah, untuk bagian organ pelindung pada ternak ayam itu terdiri dari bulu dan kulit. Bulu dan kulit ini fungsinya bersamaan, yaitu sebagai organ pelindung atau sebagai pelindung bagi ternak ayam dari pengaruh atau ancaman dari luar. Oh, eta heula. Endapan mentok kudusna. Ini tuh kehalang macam itu. Ini baru ngeringkih. Ada asam. Ini bedah lima kali. Mungkin itu cara nak. Sudah dia ada tinggal. Iya, ya macam.
Itu ada endok nata lumayan. Bool. Sana itu. Ada kan alam. Dari mana nih? Setik dari bagian. Lihat pandang yang positif. Itu tidak cukup nari. Pahalangnya tidak cukup. Patah.
Pakan yang dikonsumsi oleh ayam akan masuk ke dalam paruh. Setelah itu akan masuk ke dalam esofagus. Setelah dari esofagus akan masuk ke dalam crop atau tembolok. Nah, setelah itu akan masuk ke dalam proventriculus. Nah, proventriculus ini yang kecil. Lalu berlanjut ke gizzard atau yang disebut dengan ventriculus atau biasa disebut dengan ampela. Berlanjut ke usus alus yang fungsinya sebagai penyerapan. Nah, pada unggas sendiri itu terdapat percabangan usus yang disebut dengan sekum. Nah, setelah dari sekum ini akan turun lagi menuju usus besar dan kemudian berlanjut ke feses akan keluar dari kloaka. Selanjutnya ada hidung, yaitu tempat masuknya oksigen dan CO2. Nah, setelah dari hidung, udara akan masuk ke dalam laring. Nah, di dalam laring ada katup yang akan membuka dan menutup ketika ayam itu bernafas. Berlanjut ke trakea, bentuknya seperti pipa. Trakea ini tempat jalur jalannya udara menuju paru-paru. Nah, kemudian setelah dari trakea, udara akan menuju percabangan trakea atau yang disebut dengan bronkus yang memisahkan paru-paru kiri dan kanan. Nah, setelah itu terdapat juga bronchiolus. Bronchiolus ini akan langsung menuju alveolus. Nah, paru-paru kanan ini terdapat 3 gelambir. Paru-paru kiri terdapat 2 gelambir. Saluran reproduksi betina, yang pertama adalah ada ovarium. Nah, untuk fungsi dari ovum ini adalah sebagai penghasil ovum atau folikel. Di dalam ovarium terdapat lobus besar juga yang mengandung folikel sebagai penghasil kuning telur. Lalu selanjutnya ada ovidak. Ovidak ini terdiri dari infundibulum yang berfungsi sebagai penangkap sel telur yang telah diovulasikan. Kemudian berlanjut kepada magnum, yaitu sebagai penghasil sel putih telur selama 2-3 jam. Selanjutnya ada isthmus. Nah, isthmus ini pembentuk membran kulit telur dan cangkang selama 1-2 jam. Berlanjut ke uterus yang berfungsi sebagai pembentuk cangkang telur selama 20 jam 45 menit. Kemudian dilanjut kepada vagina sebagai alat kopulasi ternak betina. Dan selanjutnya ada kloaka sebagai tempat keluarnya telur.
Pada organ jantan, ada sepasang testis, kemudian epididymis, vas deferens yang menempel, dan terakhir kloaka. Pada saluran ekskresi, terdapat ginjal sepasang yang melekat pada tubuh ayam. Nah, setelah dari ginjal, ada juga saluran ureter. Nah, urin yang telah terbentuk dilanjutkan melalui ureter ini. Nah, karena ayam tidak memiliki kantung urin, maka dari itu urin yang terbentuk langsung menuju ke kloaka. Nah, pada kloaka ini urin yang terbentuk itu masuk ke bagian urodeumnya. Nah, untuk selanjutnya ada identifikasi organ-organ yang sering terserang penyakit pada unggas. Dalam hal ini adalah unggas ayam. Sebelum itu, saya akan menjelaskan bahwa terdapat 4 jenis penyakit yang sering menyerang pada unggas. Yang pertama yang disebabkan oleh bakteri, yang kedua disebabkan oleh virus, yang ketiga disebabkan oleh parasit, yang keempat disebabkan oleh jamur. Nah, untuk penyakit yang pertama adalah ND atau Newcastle disease, di mana penyakit ini disebabkan oleh virus Paramyxovirus, di mana penyakit ini sering menyerang organ pernafasan, organ pencernaan, dan syaraf, yang dapat meningkatkan mortalitas pada peternakan unggas. Nah, penyakit ND ini gejala-gejalanya seperti pembengkakan pada kelopak mata, pendarahan pada seka basil, lalu terdapat bintik-bintik merah pada proventriculus. Nah, cara untuk pencegahan maupun pengobatannya adalah dengan memberikan vaksin NDB pada unggas umur 0 sampai 1 minggu serta diimbangi dengan biosecurity dan sanitasi yang baik. Nah, untuk selanjutnya adalah penyakit gumboro atau infectious bursal disease, di mana penyakit gumboro ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang sering menyerang pada organ limfa dan organ pencernaan seperti duodenum, jejunum, dan sekum. Nah, di mana duodenum, jejunum, dan sekum ini merupakan tempat virus untuk bereplikasi. Nah, gejala-gejala dari penyakit ini seperti ayam mulai lemas, sayap menggantung, terjadi diare, dan selanjutnya adalah membengkaknya bursa fabricus. Nah, untuk pengobatan atau pengendalian dari penyakit gumboro ini yaitu yang pertama pemberian vaksin, multivitamin atau vitamin, dan antibiotik. Dan untuk selanjutnya adalah penyakit AI atau avian influenza, di mana penyakit ini disebabkan oleh virus influenza tipe A. Nah, gejala dari penyakit ini seperti jengger pial berwarna ungu dan terjadinya ngorok. Nah, cara pencegahan ataupun penanggulangan dari penyakit ini yaitu pemberian antibiotik dan vitamin. Dan untuk selanjutnya ada penyakit CRD atau chronic respiratory disease, di mana penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang organ pernafasan. Nah, gejala dari penyakit ini seperti infeksi pada kelopak mata, infeksi pada trakea, serta keluarnya lendir dari mata maupun hidung. Nah, cara penanggulangan maupun pengobatan dari penyakit ini seperti manajemen liter yang baik dan mengatur sirkulasi udara dengan baik. Sekian dari apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.